Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yeni Wenantika. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Majalengka. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai proses morfologi dan morfofonemik yang merupakan materi ajar dari mata kuliah teori kebahasan dengan dosen pengampu Bapak Sigit Febrianto Susilo MPD. Baik, langsung saja pada materinya. Morfologi secara etimologis, morfologi yaitu berasal dari bahasa Inggris ya. Morfologi yaitu istilah itu terbentuk dari dua buah morfem, yaitu morf bentuk dan logi ilmu, merujuk ilmu yang mengenai bentuk. Dalam linguistik, morfologi mengkaji bentuk-bentuk kata atau proses pembentukan kata. Artinya, setiap bentuk bahasa yang berupa seluk-beluk kata menjadi objek sasaran untuk dikaji. Misalnya, selain kata desain, terdapat kata mendesain, mendesainkan, terdesain, rancangan desain, dan lain sebagainya. Morfologi bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Morfem sendiri adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, kata putus, jika dibagi menjadi pu dan tus, bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal ataupun makna gramatikal. Jadi, morfem adalah satuan bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan mempunyai makna gramatikal dan makna leksikal. Ini di dalam Suparman tahun 2008. Ini adalah proses morfologi, ada 5. Nah, apa itu proses morfologi? Proses morfologi menurut Samsuri di dalam Suparman tahun 2008, beliau menjelaskan bahwa proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Proses morfologi meliputi afiksasi, reduplikasi, perubahan intern, suplisi, dan modifikasi kosong. Namun, di dalam bahasa Indonesia yang bersifat aglutinasi, ini tidak ditemukan data proses morfologis yang berupa perubahan intern, suplisi, dan modifikasi kosong. Jadi, proses morfologi dalam bahasa Indonesia hanya melalui afiksasi dan reduplikasi. Nah, afiksasi menurut Samsuri di dalam Suparman tahun 2008 adalah penggabungan akar kata atau pokok dengan afiks. Afiks ada 3 macam, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran. Karena letaknya yang selalu di depan atau bentuk dasar, sebuah afiks disebut awalan atau kita kenal dengan istilah prefiks. Afiks disebut sisipan, yaitu kita kenal dengan istilah infiks karena letaknya di dalam kata, sedangkan akhiran atau sufiks terletak di akhir kata. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dengan bantuan afiks kita akan mengetahui kategori kata, diatesis aktif atau pasif, tetapi tidak diketahui bentuk tunggal atau jamak dan waktu kini serta lampau seperti yang terdapat dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama yaitu awalan atau prefiks. Secara etimologi, prefiks merupakan serapan dari bahasa Inggris. Prefiks yang merupakan gabungan dari kata pre atau sebelum dan fix yaitu membubuhi. Prefiksasi merupakan proses serangkaian afiks di awal dasar. Nah, bisa dikatakan kata dasar atau turunan. Ini di dalam Rumila dan Cahyani tahun 2020. Dengan demikian, prefiks merupakan imbuhan yang diletakkan di awal dasar. Nah, prefiks sendiri dalam bahasa Indonesia yaitu ber, per, me, di, ter, ke, dan se. Jadi, prefiks ber memiliki beberapa variasi. Nah, di sini ada contohnya.
prefiks ber dengan kata renang, jadi berenang. Prefiks ber dengan kata ternak menjadi beternak. Dan prefiks ber dengan kata kerja, jadi bekerja. Lalu yang kedua adalah prefiks men. Nah, prefiks men ini mempunyai beberapa variasi, yaitu mem, men, meng, menge, dan me. Contohnya men, ya, prefiks men dengan kata baca, jadi membaca. Terus dengan kata tulis menjadi menulis, dengan kata sapu menjadi menyapu, dengan kata goreng menjadi menggoreng, dengan kata lap menjadi mengelap. Ya. Lalu ada prefiks per. Nah, prefiks per ini mempunyai variasi pe dan pel ya. Contohnya prefiks per dengan kata rawat menjadi perawat. Prefiks per dengan kata kerja menjadi pekerja. Sedangkan prefiks pel, nah jika bergabung dengan kata ajar jadi pelajar. Lalu ada prefiks pen. Nah, mempunyai beberapa variasi. Prefiks pen ini variasinya itu ada pem, pen, pe, peng, pe, dan penge. Contohnya itu pemukul. Misalkan pen dengan kata dorong, jadi membentuk kata pendorong, penyaji, penggaris, pengecat, dan pemarah. Lalu yang kelima yaitu ada prefiks ter. Nah, prefiks ter ini mempunyai beberapa variasi, yaitu ada ter dan tel. Contohnya di sini ada ya, terbaca, ternilai, tertinggi, dan terlanjur. Nah, selanjutnya yaitu infiks. Infiks itu adalah sisipan. Nah, infiks termasuk afiks yang penggunaannya kurang produktif. Infiks dalam bahasa Indonesia terdiri dari 3 macam, L, M, dan R. Contohnya infiks L, misalnya geletar. Infiks R, misalnya gerigi. Infiks M, misalnya gemuruh atau gemetar. Lalu sufiks, nah, atau kita kenal dengan akhiran. Sufiks dalam bahasa Indonesia mendapatkan serapan asing seperti wan, wati, man. Adapun akhiran yang asli terdiri dari an, kan, dan i. Contohnya ya, sufiks an, misalnya digabung dengan kata ayun jadi ayunan gitu ya. Sufiks i digabung dengan kata memukul jadi memukuli. Sufiks kan misalnya dalam sufiks kan ini digabung dengan kata melempar jadi melemparkan, dan sufiksnya digabung dengan kata susah jadi susahnya, seperti itu ya. Lalu ada konfiks. Nah, konfiks adalah gabungan afiks yang berupa prefiks awalan dan sufiks akhiran. Jadi konfiks ini gabungan dari prefiks dan sufiks ya, merupakan satu afiks yang tidak terpisah-pisah. Jadi artinya afiks gabungan itu muncul secara serempak pada morfem dasar dan bersama-sama membentuk satu makna gramatikal pada kata bentuk itu ya. Ini menurut Kerap di dalam Suparman tahun 2008. Contohnya konfiks per an, misalnya di konfiks per an ini digabung dengan kata baik ya, jadi perbaikan. Atau misalkan dengan satu ya, kean misalnya nih ya, dengan satu digabung dengan kata satu jadi kesatuan, seperti itu. Dan contoh dari pen dan ber ini sudah ada ya. Lalu ada reduplikasi. Nah, apa itu reduplikasi? Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik keseluruhan maupun sebagian. Reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Jadi ada
Yang pertama yaitu pengulangan seluruh. Nah, dalam bahasa Indonesia, pengulangan seluruh adalah pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak dengan proses afiks. Misalnya, kata orang menjadi orang-orang, kata cantik menjadi cantik-cantik. Lalu ada pengulangan sebagian. Nah, pengulangan sebagian morfem dasar ya, baik bagian awal maupun bagian akhir morfem. Misalnya tamu jadi tetamu, berapa menjadi beberapa. Nah, lalu ada pengulangan dengan perubahan morfem. Perubahan fonem ya. Pengulangan dengan perubahan fonem adalah morfem dasar yang diulang mengalami perubahan fonem. Misalnya kata lauk menjadi lauk pauk, kata gerak menjadi gerak-gerik. Nah, lalu ada pengulangan berimbuhan. Pengulangan berimbuhan adalah pengulangan bentuk dasar diulang secara keseluruhan dan mengalami proses pembubuhan afiks. Afiks yang dibubuhkan bisa berupa prefiks, sufiks, dan konfiks. Misalnya kata batu menjadi batu-batuan, kata hijau menjadi kehijau-hijauan, dan kata tolong menjadi tolong-menolong. Itu contohnya ya. Lalu ada materi yang kedua. Nah, materi yang kedua itu adalah morfofonemik. Apa itu morfofonemik? Morfofonemik oleh para linguis dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Secara luas mengacu pada analisis dan klasifikasi bentuk dan wujud penggambaran morfem, juga pada struktur bahasa yang menggambarkan pola fonologis dari morfem seperti penambahan, pengurangan, penggantian fonem, atau perubahan tekanan. Sedangkan dalam arti sempit, morfofonemik lebih dibatasi pada kajian mengenai bentuk perubahan yang terjadi pada morfem, seperti perbedaan-perbedaan pada bentuk fonemik alternan-alternan morfem daripada struktur fonemik. Lalu apa itu proses morfofonemik? Proses morfofonemik yaitu peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia hanya terjadi dalam pertemuan realisasi morfem dasar dengan realisasi afiks. Jadi proses morfofonemik adalah proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal yang bersangkutan. Jenis proses morfofonemik dalam bahasa Indonesia ada 10 ya, yaitu permunculan fonem, pengekalan fonem, permunculan dan pengekalan fonem, penggeseran fonem, perubahan dan penggeseran fonem, pelesapan fonem, peluluhan fonem, penyisipan fonem secara historis, pemunculan fonem berdasarkan pola bahasa asing, dan yang terakhir adalah variasi fonem bahasa sumber. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan men dan pen dengan bentuk dasar yang bersuku satu. Di sini ada contohnya ya. Men digabung dengan kata las menjadi mengelas. Men digabung dengan kata cat menjadi mengecat. Lalu ada proses hilangnya fonem. Nah, proses hilangnya fonem akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar. Di sini yang berfonem awal r, y, l, w ya, dan nasal ya. Contohnya men digabung dengan kata lupakan jadi melupakan. Lalu proses hilangnya fonem R. Nah, proses hilangnya fonem R pada morfem ber, per, dan ter akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhiran dengan R ya. Contohnya ber digabung dengan revolusi jadi berevolusi, atau per digabung dengan kata rintis menjadi perintis. Nah, lalu ada proses hilangnya fonem K, P, T, dan S. Proses hilangnya fonem-fonem K, P, T, dan S akibat pertemuan antara morfem men dan morfem pen
dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem K, V, T, dan S. Di sini ada contohnya ya. Men dengan kata kosong menjadi mengosongkan, pen dengan kata kait menjadi pengait. Seperti itu ya teman-teman. Itu adalah materi mengenai proses morfologi dan morfofonemik. Oke, terima kasih. Semoga membantu ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.